Yogyakarta merupakan ibu kota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain menjadi pusat pemerintahan, Yogyakarta sering juga disebut sebagai kota pelajar dan kota perjuangan, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono menjabat sebagai raja sekaligus gubernur. Dulu, Yogyakarta sangat asri. Ada banyak pepohonan yang tumbuh dengan rindang, sehingga memberikan kesejukan bagi Yogyakarta. Ditambah minimnya kendaraan, membuat pemandangan semakin indah. Namun, Yogyakarta kini penuh dengan pembangunan gedung-gedung bertingkat. Pola hidup metropolitan semakin menuntut adanya perkembangan modernitas. Di tengah ketenangan kota Yogyakarta, sebuah bangunan berdiri kokoh pada Juli 1983. Konon, Rumah Sakit Mangkuwilayan selalu mengiringi kisah perjalanan bangunan ini. Sekolah Rumah Sakit. Itulah julukan yang melekat pada SMP Negeri 16 Yogyakarta. Tak mudah bagi sekolah ini untuk memulai kehidupan pendidikannya tanpa ada bantuan material maupun moral. Namun, hingga usianya yang ke-38, ia tetap mampu berdiri meski harus melewati banyak lika-liku. Suka duka, tangis dan tawa, serta jerih payah dan peluh yang dikeluarkan, ambil andil dalam perjalanan awal SMP Negeri 16 Yogyakarta. Ruangan yang kosong dan pengap kini telah berganti menjadi ruang kelas yang layak dipakai. Lampu mulai menyinari tiap sudut sekolah. Fasilitas pun semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Kini, para siswa bisa menikmati nyamannya ruang kelas, tempat di mana mereka menimba ilmu. Kesunyian kini berganti menjadi gelak tawa, canda, dan riuh langkah kaki. Suara lonceng menjadi pertanda untuk kembali bercengkrama bersama kawan, menghabiskan waktu membaca di perpustakaan, atau sekedar merogoh kocek untuk memenuhi kebutuhan perut. Siapa sangka, serangan makhluk kecil berupa virus membuat semua harapan para siswa menjadi sirna. 2 tahun sudah, COVID-19 menjadi musuh besar seluruh masyarakat Indonesia. Akibatnya, sekolah harus tutup dan sistem pendidikan harus diubah. Hal ini membuat banyak pihak menjadi kesulitan dan sedih atas situasi yang tengah terjadi. Belajar dari rumah telah menjadi bagian dari new normal warga Indonesia dalam menjalani aktivitas di tengah pandemi COVID-19. Tawa canda antara guru dan murid berubah menjadi ketegangan melalui layar ponsel. Senyum sapa antara guru dan murid berganti menjadi sapaan kaku melalui sekotak alat komunikasi. Mata mulai lelah akibat menatap layar ponsel selama sehari penuh. Batin mulai risau dan emosi semakin susah dikendalikan. Semua itu harus dilalui setiap hari. Memang tidak mudah, tapi yakinlah, suatu saat nanti semua akan berubah menuju masa depan yang cerah. Perlahan tapi pasti, kerinduan selama beberapa tahun ini mulai terobati dengan kasus positif COVID-19 yang mulai menurun, penemuan vaksin, dan kesadaran tiap masyarakat untuk menaati protokol kesehatan, membuat para murid dapat kembali merasakan duduk di bangku sekolah. Suasana yang berbeda, karena dibatasinya murid yang masuk, tidak mengurangi semangat untuk kembali belajar di sekolah. Suka maupun duka kian terasa. Segala peristiwa memiliki makna yang berbeda, tapi hikmah selalu ada dalam segala peristiwa. 38 tahun telah berlalu. Bangunan tua ini tetap setia menemani para murid yang berganti setiap tahun. Walau badai menerjang, kokohnya bangunan ini tak mudah untuk tergoyahkan. Kebahagiaan hingga tangisan akan menjadi kenangan yang selalu tersimpan. Belajar bekerja sepenuh hati, berbakti pada pertiwi, bersatu
padu pantang putus asa untuk nusa bangsa yang tercinta. SMP Negeri 16 Yogyakarta, ciptakan wahana. Sugeng Tanggap Warso, sekolahku SMP Negeri 16 Yogyakarta. Abadi